Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duyuningsi. Kali ini kita akan membahas kelas 11 tentang reproduksi manusia pada materi fertilisasi dan embriogenesis. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Mekanisme fertilisasi. Yang pertama, sperma bertemu dengan ovum dalam ovidak atau tuba falopii atau saluran telur dan menembus mantel ovum. Sperma mengenali ovum akibat senyawa fertilizin. Sperma dapat menembus korona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase. Sperma dapat menembus zona pelusida karena mempunyai enzim protease. Mekanisme yang kedua, korona radiata mengubah ovum yang telah dibuai agar tidak dapat dimasuki sperma yang lain. Mekanisme yang ketiga, terjadi peleburan inti sperma haploid dan ovum haploid menjadi zigot yang diploid. Kemungkinan jenis kelamin anak ovum X, sperma X, maka jenis kelamin XX perempuan, ovum X, sperma Y, jenis kelamin XY laki-laki. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan karena perbedaan kualitas sperma X dan kualitas sperma Y. Sperma X bergerak lambat, namun dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama sekitar 48 jam atau 2 hari. Sedangkan sperma Y bergerak cepat namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama sekitar 24 jam atau 1 hari. Kemungkinan jumlah anak yang dikandung, kemungkinan anak tunggal, satu ovum dibuai satu sperma, kembar identik atau monozigot jenis kelamin sama dan mirip, satu ovum dibuai satu sperma lalu membelah menjadi 2, kembar dizigot jenis kelamin sama atau beda dan tidak mirip, 2 ovum berbeda dibuai oleh 2 sperma yang berbeda. Jadi yang disebut dengan kembar tidak identik. Sekarang kita akan membicarakan tentang embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembelahan zigot menjadi embrio. Mekanisme embriogenesis dimulai dari zigot, membelah terus-menerus menjadi morula, kemudian menjadi blastula, kemudian menjadi gastrula. Pada saat gastrula terjadi lapisan triploblastik atau 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm dan endoderm. Kemudian akan menjadi embrio dan nanti kita akan membicarakan triploblastik atau organogenesis. Selanjutnya kita akan membahas implantasi. Implantasi adalah proses pelekatan zigot atau fase blastula pada endometrium atau dinding rahim sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Implantasi dilakukan sel luar blastula atau trofoblast yang membentuk membran kehamilan. Selaput pembungkus embrio, di situ ada macam-macam selaput seperti ada karyon, ada amnion, ada saccus vitellus ya.
Nah, masing-masing kita akan bicarakan. Saccus vitellinus itu pembentukan sel embrio dan pembuluh darah, fungsinya mengangkut nutrisi. Chorion itu fungsinya untuk menghubungkan pembuluh darah ibu dan embrio, memberi nutrisi. Amnion itu air ketuban untuk melindungi embrio. Sedangkan allantois itu adalah tali pusar atau ari-ari, fungsinya untuk transportasi zat. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ dari embrio. Lapisan embrionik akan berkembang menjadi, nah di sini kita bicarakan adalah lapisan triploblastik, di mana terdiri dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan ektoderm atau eksoderm berkembang menjadi epidermis kulit dan keturunannya atau derivatnya, sistem saraf, sistem indera, gigi, dan rahang. Yang kedua, lapisan mesoderm berkembang menjadi dermis kulit, sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekskresi atau pengeluaran, sistem reproduksi. Yang ketiga adalah lapisan endoderm. Lapisan endoderm berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid, dan saluran lain. Oke, demikian tadi materi tentang fertilisasi dan embriogenesis. Selanjutnya kita akan membicarakan kehamilan dan kelahiran. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.